إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhan nas, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga kepada umat Islam yang senantiasa mengikuti jejak langkah nabinya sampai akhir zaman. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang melebihi ketakwaan. Kita dapati dalam Al-Quran sekian banyak ayat memperingatkan kita, mengajak kita untuk senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari kesulitan hidupnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga syariatnya, mengambil Islam dari segala macam dan seluruh sisi dan semua keseluruhannya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima." Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak menyukai ucapan yang buruk kecuali kepada orang itu terzalimi. Allah Jalla wa Ala tidak menyukai terang-terangan mengucapkan ucapan yang buruk kecuali dari orang yang terzalimi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menerangkan maksud dari ayat ini, la yad'u ahadun ala ahad. Enggak boleh seorang mendoakan keburukan kepada orang lain kecuali kalau dia terzalimi dan dia mendoakan kepada orang yang menzaliminya. Maka ketika itu ada keringanan, boleh buat dia untuk mendoakan orang yang menzaliminya itu dengan keburukan. Dan Nabi SAW
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara yang masih didapati oleh orang-orang dari peninggalan ucapan kenabian terdahulu adalah suatu moto, suatu slogan hidup peninggalan dari nabi-nabi dulu, dan masih dipegang oleh orang-orang sekarang, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang terpuji, dengan budi pekerti yang luhur, dan melarangnya dari akhlak yang tercela dan perilaku yang buruk. Karena itu kita sering mendengar para khutbah, para khatib, para penceramah, para pembicara di podium mengatakan, mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima bi makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang akhlak Nabi. Kata Allah Jalla wa ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari bangsa kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Ini yang kita sorot. Aziz itu artinya berat terasa oleh Nabi. Ma'anittum ay anatukum. Kesulitan, kesusahan, penderitaan yang menimpa umatnya, Nabi ikut merasakan penderitaan. Ini akhlak. Banyakan orang sekarang kalau orang menderita dia bertepuk tangan, bersorak-sorai. Tapi Nabi SAW umatnya merasa menderita, susah, Nabi lebih susah lagi. Harisun alaikum, sangat-sangat menginginkan kebaikan kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang yang beriman sangat lemah lembut dan sangat menyayangi mereka. Inilah sifat yang Allah Jalla wa'ala jelaskan tentang keluhuran budi pekerti Nabi SAW. Dalam ayat yang lain juga Allah Jalla wa'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas keluhuran budi pekerti. Dan ketika Aisyah, istri Nabi SAW, dan orang yang paling kenal dengan kita adalah istri kita. Di luar kita bisa berpura-pura, namun yang paling tahu siapa kita adalah istri kita. Ketika dia ditanya tentang bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tidak bisa mensifati selain dengan mengatakan wa kana khuluquhul Quran. Dan dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan Allah Jalla wa'ala juga melarang dari akhlak yang tercela. Perintah Allah kepada nabinya, larangan Allah kepada nabinya adalah perintah dan larangan juga kepada umatnya. Allah melarang dari akhlak yang tercela dan menjelaskan akan buruknya akhlak agar dijauhi. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang nabinya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka hanya oleh karena rahmat dari Allah lah kamu wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada umatmu, pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Dan kalaulah kamu itu adalah orang yang keras hatinya, lan faddu min haulik, maka orang-orang pasti akan lari darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan buat mereka, wasyawirhum fil amr,
dan ajak mereka berdiskusi dalam urusan-urusan yang penting. Dan dalam sebuah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan." Nabi bukan orang yang kotor atau sengaja berbicara kotor. Dan dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, "Al-mu'minu laisa bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang muslim bukan orang yang suka mencela, melaknat, memaki, berbicara kotor atau ucapan-ucapan yang rendah. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa agama kita ini mendorong kepada keluhuran budi pekerti. Dalam sikap, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam pergaulan. Karena orang yang kenal Allah, maka dia akan lebih kenal kepada sesama. Dan siapa yang menunaikan hak Allah, maka dia akan menunaikan hak sesama. Oleh karena itu kita dapati banyak sekali ayat dan hadis yang memuji akhlak yang terpuji. Seperti misalnya hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling luhur budi pekertinya. Atau hadis, inna min ahabbikum ilayya, yang paling aku cintai dari kalian, wa aqrabukum minni majlisan, dan yang paling dekat kepadaku kedudukannya nanti di hari kiamat. Siapa dia? Ahasinuhum akhlaqa, orang yang paling luhur budi pekertinya, yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi sendiri juga pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Kata Nabi, taqwallah, ketakwaan kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang terpuji. Hadis sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena keluhuran budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka tidak ada yang dicintai dengan hebat, dimuliakan dengan hebat seperti dimuliakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya. Seperti dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya ia berkata, aku tidak pernah mendapati seseorang yang dicintai oleh orang lain, diagungkan oleh orang lain, melebihi kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keluhuran budi pekerti. Di antara contohnya seperti misalnya kisah hijrahnya Abu Bakar. Ini perlu kita stimulasi dulu, agar kita lihat bagaimana dulu pengagungan para sahabat kepada nabinya, karena beliau adalah utusan Allah dan keluhuran budi pekertinya. Dikisahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin pergi hijrah duluan, minta izin sama Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau bilang, la ta'jal, jangan buru-buru. La'allallaha yaj'al laka sahiban. Siapa tahu Allah akan berikan kepadamu teman dalam perjalanan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengizinkan nabinya untuk hijrah, beliau pun memberitahukan perihal itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, as-suhbah ya Rasulullah, bolehkah aku menemani wahai Rasulullah? Faqala an-nabi, lalu Nabi pun berkata, as-suhbah, boleh kamu menemaniku. Peristiwa ini direkam oleh Aisyah secara lengkap dan utuh. Aisyah melaporkan, dia berkata, fa wallahi, sungguh demi Allah, ma sya'artu qattun qabla dhalikal yaum, aku tidak pernah tahu sebelum hari itu, anna ahadan yabki
yabki minal farah, bahwa ada orang bisa nangis karena bahagia. Biasanya orang nangis karena sedih. Tapi baru hari itu aku dapati ada orang bahagia sampai dia nangis. Hatta ra'aitu Abu Bakrin yabki yauma idzin. Sampai aku lihat Abu Bakar ketika itu dia menangis. Saking gembiranya menemani Rasulullah dalam hijrah. Karena kecintaan dan budi pekerti Nabi SAW. Begitulah perlakuan para sahabat kepada nabinya. Yang kedua adalah kisah Thauban. Thauban ini adalah pelayannya Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, kana syadidal hubbi li Rasulillah. Thauban ini sangat cinta kepada Rasulullah. Qalilas sabri an. Enggak sabar kalau enggak ketemu Nabi SAW. Hingga satu hari Nabi menemui Thauban dan dia lihat wajahnya murung, tampak padanya kesedihan yang amat sangat. Maka Nabi pun menanyakan perihal Thauban. Kata Nabi, ma ghayyara launuk? Ada apa dengan engkau wahai Thauban? Kemudian kata Thauban, ya Rasulullah, ma bi maradun wala waja'. Aku enggak sakit, enggak juga terluka. Ghaira anni idza lam araka istauhashtu. Hanya saja kalau aku enggak sempat ngelihatmu, lama enggak ngelihatmu, hatiku gelisah, wahsyatan syadidan, dengan kegalauan yang amat sangat, seperti orang yang lama enggak ketemu dengan kekasihnya. Kemudian kata Syauban, hatta alqaka thumma dzakartul akhirah. Itu pun baru terobati hingga aku berjumpa denganmu. Lalu aku mengingat perihal akhirat. Fa akhafu anni la arak. Aku takut ya Rasulullah di akhirat aku enggak melihat engkau. Li'annaka turfa' yawma idzin ma'an nabiyyin. Karena di akhirat engkau ditinggikan kedudukannya oleh Allah bersama para nabi. Wa inni in dakhaltul jannah, sekalipun aku masuk surga, fi manzilatin adna min manzilatik, tentu kedudukanku di bawah jauh di bawah kedudukanmu. Wa illam adkhul jannata la araka abadan. Tapi kalau aku enggak masuk surga, pupus harapanku untuk bisa melihat engkau. Maka kepadanya lah turun firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman dalam ayat itu, "Wa may yuti'illaha war rasul." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang beri mereka nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin, dari para nabi dan orang-orang yang jujur, wasyuhada'i was-salihin, para syuhada dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah sebaik-baik teman. Dan yang ketiga adalah kisah seorang perempuan dari Bani Dinar. Kisah tentang perang Uhud. Perempuan ini kehilangan suaminya, kehilangan pula saudara lelakinya, dan kehilangan pula ayahnya. Ketika datang berita kepadanya akan kemalangan ini, 3 orang dari keluarganya meninggal dalam perang Uhud. Apa yang ditanya oleh perempuan ini? Perempuan ini bertanya, ma fa'ala Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sekarang? Maka dijawab, qalu khairan ya umma fulan. Nabi selamat wahai umma fulan, huwa bihamdillah kama tuhibbin. Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah seperti yang kau harapkan. Kemudian perempuan ini berkata, aruni, perlihatkan aku di mana Nabi hatta anzur ilaih, biar aku bisa yakin bahwa dia benar telah selamat. Fa usyira laha ilaih. Maka ditunjukkanlah kepada perempuan ini di mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu, hingga ketika perempuan ini melihat baginda Rasulullah, maka dia pun mengucapkan ucapan yang dikenang. Apa yang dia bilang? Kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah kalau kamu selamat itu kecil. Padahal hilang suaminya, wafat ayahnya, gugur saudara laki-lakinya. Karena apa? Kecintaannya kepada Rasulullah dan kepada keluhuran budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dimuliakan Allah, Islam menganjurkan kepada akhlak yang tinggi dan memperingatkan dari akhlak yang buruk. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat nabinya yang benar-benar menjaga dirinya
dari akhlak yang buruk dan perbuatan yang hina, dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.